Polisi bubarkan aksi tawuran dua kelompok pemuda di Makassar. Pasar Cakung, Jakarta ditutup paksa karena pengelola pasar langgar protokol kesehatan. Halo, selamat malam pemirsa. Kasus baru COVID-19 kembali pecah telur. Tercatat 1.624 kasus bertambah hari ini. Data ini menjadi penambahan tertinggi sejak pandemi COVID-19 di tanah air. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Polisi bubarkan aksi tawuran dua kelompok pemuda di Makassar. Kedua kelompok pemuda saling serang dengan batu dan anak panah karena persoalan lama yang tak kunjung damai. Petugas Polsek Panakukang, Makassar melepaskan sejumlah tembakan untuk membubarkan tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Pampang dan Jalan Kampung Baru. Salah satu petugas nyaris menjadi korban penyerangan anak panah salah satu kubu. Para pelaku tawuran sebelumnya saling serang menggunakan batu dan juga anak panah. Polisi mengamankan puluhan anak panah di TKP dan menemukan bangku serta karung yang dijadikan para pelaku tawuran untuk memblokade jalan. Tawuran yang melibatkan pemuda Kampung Baru dan pemuda Jalan Pampang sudah sering terjadi. Bahkan seorang pemuda dari salah satu kampung tewas saat tawuran beberapa waktu lalu. Antar warga masalah ketersinggungan. Namun alhamdulillah berhasil diredam oleh anggota Polsek Panakukang. Jadi ada beberapa warga yang sedang tawuran dan melempar batu dan anak panah musuh. Kami mencoba memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap berdiam di rumah dan memberikan tembakan peringatan kepada para pemuda yang melakukan aksi perang kelompoknya. Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Massa yang berusaha masuk ke kantor pengelola ojek online dihalangi polisi. Ratusan pengemudi ojek berusaha masuk ke kantor perwakilan ojek online di Kompleks CBD Kota Medan, Sumatera Utara. Massa berusaha terus merangsek membuka blokade polisi. Pengemudi ojek menuntut manajemen tidak bertindak sepihak membuat kebijakan yang merugikan mitra pengemudi. Massa juga menuntut manajemen kembali membuka akun pengemudi yang masih dianggap layak menjadi mitra. Manajemen pengelola ojek online menyayangkan aksi unjuk rasa yang digelar mitra pengemudi. Komunikasi antara manajemen dan mitra pengemudi selama ini berjalan dengan baik. Kami masih menahan, walaupun tahanan itu tinggal 90%, kami masih menahan. Tapi ingatlah, kalau ini ada jawaban kami akan menaikkan. Bila perlu kami mengusir PT Gojek. Justru banyak mitra yang mengalami penurunan order. Dan hal ini kami lakukan untuk menjaga pendapatan harian mitra. Jadi justru dari Gojek itu memberikan program ini supaya mitra itu mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Unjuk rasa mahasiswa menuntut rapid test gratis di Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Sementara di Polewali Mandar, ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Bupati menuntut perbaikan layanan COVID-19. Saling dorong tak terhindarkan antara puluhan mahasiswa dan petugas kepolisian di depan kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa dan petugas juga terlibat saling kejar.
Sejumlah mahasiswa ditangkap dalam demonstrasi ini. Demo yang sebelumnya berjalan tertib berubah ricuh setelah mahasiswa yang ingin bertemu langsung Bupati Manggarai Barat dihadang aparat kepolisian dan Satpol PP. Para mahasiswa unjuk rasa menuntut rapid test gratis dan pencairan dana bantuan sosial bagi mahasiswa. Cuma satu, gratiskan rapid test itu. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mahasiswa memaksa masuk kantor bupati. Mereka menuntut layanan kesehatan COVID-19 setelah seorang bayi meninggal karena diduga terlambat ditangani rumah sakit. Mahasiswa juga menuntut direktur rumah sakit itu mundur dari jabatannya. Ini yang kemudian kami sesalkan dengan anggaran yang banyak itu, kenapa kemudian pihak Pak Bupati, pihak rumah sakit tidak membuka kemungkinan bisa saja ada pasien ibu hamil yang kemudian terjangkit COVID yang akan dirawat. Kan alasan dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada ruangan. Ya kenapa tidak diantisipasi? Kan ini kerja-kerja pemerintahan yang mestinya selesai. Usai menyampaikan aspirasinya, mahasiswa membubarkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga desa Mompang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara memblokade jalan lintas Sumatera Medan Padang. Warga menuntut pembebasan warga yang ditangkap saat aksi demo anarkis menuntut mundurnya kepala desa. Penutupan jalan lintas Sumatera Medan Padang oleh warga desa Mompang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara terjadi sejak Rabu pagi. Warga menolak penangkapan 3 warga Mompang Julu terkait demo anarkis berujung pembakaran mobil dinas Wakapolres Mandailing Natal Senin lalu. Para pelaku yang ditangkap polisi diduga provokator dan eksekutor aksi anarkis. Akibat blokade jalan, warga tidak dapat melintas. Nggak bisa, Pak. Ada demo di situ, Pak. Diblokir. Udah lama belum? Udah ada sekitar 2 jam, 3 jam lah, Bang. Apa harus lewat Pak kemana? Ini mau arah ke Padang Sidimpuan, tapi nggak bisa lewat, makanya kita tunggu. Ya jelas terganggu lah, Pak. Suasana di Jalinsum, Medan Padang, tepatnya di desa Mompang Julu, Penyambungan Utara, Mandailing, Natal, relatif sepi. Polisi berjaga agar tidak terjadi demo yang berujung anarkistis. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Husein Lubis, iNews melaporkan. Eksekusi rumah serta bangunan cagar budaya di Menteng, Jakarta berlangsung ricuh. 2 orang ditangkap polisi karena melawan. Eksekusi rumah dan bangunan cagar budaya Muhammad Yamin di Jalan Diponegoro 10 Menteng, Jakarta Pusat berlangsung ricuh Kamis pagi. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku penyita berusaha masuk dan mengeksekusi rumah meski dihadang oleh sejumlah kerabat pihak keluarga. Pakai mobil aja. Jangan, Pak. Jangan. Jangan, kasihan ibu saya. Kasihan ibu saya. Kasihan ibu saya. Pukul saya. Kasihan ibu saya. Polisi pun menangkap 2 orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi kericuhan. Menurut jurusita Pengadilan Jakarta Pusat, bangunan seluas 1.600 meter dilelang oleh pihak bank dan dimenangkan Hendra Fahmi sebagai pemenang lelang. Eksekusi ini bukan merupakan putusan, melainkan ini adalah risalah lelang. Ya. Artinya ini yang bersangkutan utang di bank atau seperti apa? Demikianlah. Ya. Lalu pihak bank melelang. Ya, intinya seperti itu. Dari pemenang lelang ini adalah Bapak Haji Hendra Fahmi. Ya, yang melaksanakan pemohon eksekusi di sini adalah Bapak Haji Hendra Fahmi selaku pemohon eksekusi.
Mengantisipasi kericuan susulan, pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat disiagakan di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung Kemendikbud pada Kamis siang. Mereka menuntut pemerintah memberikan keringanan biaya kuliah selama pandemi COVID-19. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan gedung Kemendikbud sempat memanas saat massa membakar ban. Aksi unjuk rasa sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat tersedat. Polisi kemudian mengalihkan mahasiswa untuk berorasi di trotoar agar tidak mengganggu pengendara yang lewat. Mereka kemudian melaksanakan orasi di trotoar sehingga tidak terlalu mengganggu arus. Tadi memang sempat jalur ini sementara kita tutup karena mereka mengambil 2 ruas jalan dan terpaksa kita alihkan semuanya ke jalur busway. Tapi alhamdulillah hari ini cukup kondusif. Mereka orasi di dalam sehingga arus lalu lintas bisa berjalan normal kembali. Unjuk rasa yang digelar mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi swasta Jakarta. Sejumlah mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta menuntut keringanan uang kuliah selama pandemi COVID-19. Massa juga meminta adanya subsidi biaya kuliah hingga 50%. Dari Jakarta, tim liputan dan kontributor iNews melaporkan. Orang tua dan wali murid protes sistem penerimaan peserta didik baru di depan Balai Kota Depok, Jawa Barat. Kami hadirkan informasinya hanya di iNews Malam usai jeda berikut.